Halo, Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dalam materi kelas 2, tema 1 hidup rukun, subtema 4 hidup rukun di masyarakat, pembelajaran 1. Disimak baik-baik ya. Dalam materi ini memuat 3 mata pelajaran, yaitu Bahasa Indonesia KD 3.1, merinci ungkapan, ajakan, perintah, penolakan yang terdapat dalam teks cerita atau lagu yang menggambarkan sikap hidup rukun. Mata pelajaran matematika KD 3.3 menjelaskan dan melakukan penjumlahan dan pengurangan bilangan yang melibatkan bilangan cacah sampai dengan 999 dalam kehidupan sehari-hari, serta mengaitkan penjumlahan dan pengurangan. Dan mata pelajaran SPDP KD 3.4 mengenal pengolahan bahan alam dan bahan buatan dalam berkarya. Tujuan pembelajaran kita kali ini meliputi 1. Dengan diberikan teks tentang hidup rukun, siswa dapat menyebutkan isi teks cerita yang berisi penolakan yang berkaitan dengan sikap hidup rukun melalui kegiatan menyimak dengan benar. 2. Siswa dapat menyebutkan kembali penolakan dalam teks cerita yang disimaknya berkaitan dengan sikap hidup rukun dengan bahasa yang santun. 3. Siswa dapat mengidentifikasi ciri-ciri karya hiasan dengan bahan alami dengan benar. 4. Siswa dapat mengidentifikasi bahan alami dan alat untuk membuat karya hiasan dengan benar. 5. Siswa dapat mengidentifikasi cara menggunakan bahan alami dan alat untuk membuat karya hiasan dengan benar. 6. Siswa dapat mengidentifikasi langkah-langkah membuat karya hiasan dengan benar. 7. Siswa dapat membuat karya hiasan dari bahan alami dengan benar. 8. Siswa dapat melakukan penjumlahan 2 bilangan cara panjang dengan tepat. 9. Siswa dapat melakukan penjumlahan 2 bilangan dengan cara pendek dengan tepat. 10. Siswa dapat melakukan pengurangan 2 bilangan dengan teknik menyimpan dengan cara panjang dengan tepat. 11. Siswa dapat melakukan pengurangan 2 bilangan dengan teknik menyimpan dengan cara pendek dengan tepat. 12. Siswa dapat menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari berkaitan penjumlahan dengan tepat. Nah, sekarang dengarkan saat Bu Guru membaca teks berikut ini ya anak-anak. Membuang sampah di tempat sampah. Udin selalu menjaga kebersihan. Sampah-sampah yang berserakan dibuang di tempat sampah. Sebaliknya, Badu tidak menjaga kebersihan rumah. Badu membuang sampah ke dalam got. Buang saja sampahmu ke dalam got dekat rumah, ajak Badu kepada Udin. Tidak mau nanti air got menjadi tergenang dan bau, jawab Udin. Badu menyadari bahwa perbuatannya tidak baik. Ia minta maaf kepada Udin. Badu juga berterima kasih kepada Udin karena sudah mengingatkan agar tidak membuang sampah sembarangan. Nah, anak-anak, sekarang kita belajar mengenai kalimat penolakan. Apa sih kalimat penolakan itu? Ya, kalimat penolakan adalah kalimat yang diucapkan ketika seseorang tidak menyetujui akan tawaran atau ajakan orang lain. Nah, sekarang tugas 1, Udin menolak ajakan Badu untuk membuang sampah ke got. Nah, dari cerita tadi, coba sebutkan penolakan Udin. Kalimat penolakan yang diucapkan Udin dalam bacaan tadi. Tulis di bukumu ya anak-anak. Amatilah gambar di bawah ini. Urutkan gambar di bawah ini sehingga menjadi sebuah cerita. Coba perhatikan baik-baik ya gambar di bawah ini. Nah, setelah melihat gambar tadi,
Sekarang kita coba urutkan gambar bersama-sama ya. Gambar yang pertama adalah gambar ketika Badu menyuruh Udin untuk membuang sampah di got. Tidak apa-apa Din, ayo buang sampah di got agar lebih dekat dan mudah. Nah, gambar yang kedua adalah ketika Udin tidak mau menuruti kata Badu. Aku tidak mau Badu, kita harus menjaga kebersihan lingkungan. Dan gambar ketiga adalah ketika Badu mengucapkan terima kasih kepada Udin. Terima kasih Udin, kamu sudah mengingatkan aku. Rumah Udin bersih dan nyaman. Udin, Edo, dan Siti membuat prakarya di rumah Edo. Mereka membuat prakarya dengan bahan yang berbeda. Coba kita pasangkan hasil karya dengan bahan dan peralatan yang sesuai. Yang di sebelah kiri ada pensil, kertas, biji-bijian, serta lem. Sesuai dengan gambar milik siapa ya yang menggunakan biji-bijian? Ya, sesuai dengan gambar Udin. Sekarang peralatan yang di tengah. Ada kertas, ada pasir, ada kulit kerang, dan juga ada lem. Sesuai dengan gambar siapa ya? Ya, peralatan itu sesuai dengan gambar milik Edo. Dan peralatan yang di sebelah kanan sendiri yaitu ada kertas, pensil, gunting, dan daun-daunan. Sesuai dengan gambar milik Siti. Nah, sekarang tugas 2, tuliskan alat dan bahan yang sudah Ibu bacakan tadi yang bisa digunakan Udin, Edo, maupun Siti. Tuliskan ya. Udin dan Mutiara membuat prakarya dari biji-bijian. Udin menggunakan biji-bijian hingga 239 butir. Sedangkan Mutiara sebanyak 185 butir. Berapakah selisih biji-bijian yang digunakan Udin dan Mutiara? Nah, perhatikan langkah-langkah yang ada di bawah itu. Nah, setelah membaca soal tadi, coba sekarang kita susun 239 dikurangi 185. Kita kurangkan dulu dari paling belakang, 9 dikurangi 5 sama dengan 4. Nah, angka 4 kita tuliskan di bawah angka 9 dan 5. Kemudian angka 3 tidak bisa dikurangi 8, maka pinjam dari depannya sehingga menjadi 13. Kemudian 13 dikurangi 8 sama dengan 5. Maka angka 5 kita tulis di bawah angka 3 dan 8. Kemudian kita beralih ke depannya yaitu angka 2. Angka 2 sudah dipinjam 1 sehingga sisa 1. Maka 1 dikurangi 1 sama dengan 0. Kita letakkan 0 di bawah angka 2 dan 1. Maka hasilnya 239 dikurangi 185 sama dengan 54. Sekarang saatnya tugas 3. Tentukan jumlah dan selisih kedua bilangan berikut. Ada 4 soal. Perhatikan soal nomor 1 yaitu angka 356 dan 344. Jadi hitunglah jumlah dari 356 dan 344. Kemudian hitung juga selisih dari 356 dan 344. Ingat ya, kalau jumlah itu ditambah sedangkan selisih itu dikurangi.
Kerjakan juga nomor 2, 3, dan 4.